Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengucapkan segala rasa syukur yang mendalam akan nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu kepada kita, yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita Islam sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam seperti saat ini. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini tema untuk pertemuan hari ini adalah kesabaran, atau lebih tepatnya adalah sabar dalam menghadapi berbagai jenis ujian. Secara bahasa, pengertian sabar berasal dari bahasa Arab, yakni sobaro, atau yang berarti menahan diri. Sedangkan secara istilah, sabar berarti menahan diri dari berbagai jenis masalah serta bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan tidak terpuji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Landasan sabar adalah menahan diri untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan akal dan syariat. Maka dari itu, sabar bukanlah teori melainkan suatu ilmu yang didapatkan dari tindakan secara langsung. Oleh karena itu, seseorang yang menerangkan akan pengertian sabar bukan berarti dirinya juga telah melakukan ilmu sabar. Hal ini diibaratkan seperti seorang guru yang menerangkan suatu negara, dan belum tentu seorang guru tersebut pernah ke negara tersebut. Dalam Islam, sabar terbagi menjadi beberapa bagian. Sabar dalam menjalankan ketentuan dan perintah Allah, di mana Allah akan menjanjikan surga bagi yang menjalaninya. Yang kedua, sabar dalam menahan diri tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan kemudian sabar dalam segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sabar juga termasuk ke dalam bagian rukun iman yang terakhir. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kamu diwajibkan untuk bisa bersabar akan segala ketentuan Allah walaupun itu buruk sekalipun. Karena Allah pasti memiliki rencananya sendiri, yang mana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman akan keutamaan sabar dan sholat dalam hidup manusia. Dalam ayat tersebut mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang menjaga sholat dan menjadikan sabar sebagai penolong mereka. Tentunya nikmat yang mana lagi yang bisa didapatkan selain bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Allah adalah tujuan hidup kita. Selain itu, Allah juga telah menjanjikan surga serta kedudukan tinggi bagi hambanya yang senantiasa bersabar. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Al-Furqan, Allah berfirman, orang bersabar akan mendapatkan balasan kedudukan tertinggi di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam buku Mukhtasar Uddatus Sabirin wa Dzakiratus Syakirin yang diintisarikan dari kitab Uddatus Sabirin wa Dzakiratus Sabirin, karya Imam Ibnul Qayyim, bersabar adalah suatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Sabar yang dimaksud di sini adalah sabar dalam segala hal, hingga Allah Ta'ala menyebutkan kata sabar di dalam Al-Quran pada 90 tempat. Begitu juga Rasulullah SAW dalam banyak hadis serta perkataan as-salaf as-soleh ataupun as-salafus soleh. Begitu pentingnya sikap sabar ini hingga Imam Ibnul Qayyim penulis kitab asli dari buku Mukhtasar Uddatus Sabirin wa Dzakiratus Syakirin,
meletakkan satu judul tersendiri, yang mana salah satu bunyinya manusia tidak mungkin tidak membutuhkan sabar dalam suatu keadaan apapun. Bahkan Imam Ibnu Qayyim juga meletakkan satu judul tersendiri lainnya, yang mana bunyinya sabar itu adalah setengah dari iman. Baik teman-teman sekalian, mungkin ini penjelasan singkat dari saya mengenai terkait apa itu sabar, dan juga sabar dalam menghadapi apapun, baik itu ujian ataupun sabar dalam keadaan nikmat. Sekian dari saya. Mungkin jikalau ada salah kata atau dua kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Ila muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.